Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tomisa dari 11 Listrik 3 absen 33, dan teman saya Fagio Pratama dari kelas 11 TITL 3 nomor absen 13. Rizky Triprawida dari kelas 11 TTL 3 absen 26. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabudin dari kelas 11 Listrik 3 absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ryan Diananta. Saya Rizky Aditya Pratama dari kelas TTL 3. Halo teman-teman yang saya sayangi, bertemu dengan saya Tomisa. Kali ini di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di kelas 11 ini, di mata pelajaran PKK, kita akan mempelajari mengenai perencanaan produksi. Tujuan pembelajaran kita pada kelas 11 ini terutama di bab perencanaan produksi, yaitu yang pertama, menjelaskan proses penetapan jenis dan jumlah produksi, menjelaskan proses kerja pembuatan prototipe, menjelaskan cara melakukan pengujian prototipe, dan yang terakhir, menjelaskan cara menghitung harga pokok produksi. Nah, teman-teman yang saya sayangi, pernahkah kalian suatu saat tiba pengen belanja, tapi kalian belum tahu mau belanja apa? Kemudian kalian berjalan ke supermarket, mengambil semua hal yang menurut kalian, ada diskon menarik nih, ambil deh, ini kayaknya enak deh. Pernahkah kalian seperti itu? Lalu kemudian tiba-tiba kalian kaget ketika sampai kasir, ternyata belanjaan kalian melebihi budget kalian. Nah, itulah mengapa kita harus melakukan perencanaan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, apalagi ketika kita akan melakukan produksi. Pentingnya perencanaan itu sendiri, sampai ada istilah gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan, saking pentingnya. Nah, proses perencanaan produksi dimulai dari menggali ide, menguji dengan membuat prototipe, hingga merencanakan strategi pemasarannya. Hasil dari perencanaan produksi ini digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk mengelola berbagai sumber yang terlibat dalam suatu produksi. Perencanaan produksi seperti di tujuan pembelajaran tadi itu ada sangat banyak ya. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan produksi. Apa itu perencanaan produksi? Perencanaan produksi merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk merancang strategi pembuatan atau penyediaan produk. Perencanaan ini menjadi pilar utama dalam siklus produksi karena sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu produk yang akan dihasilkan nantinya. Tujuan perencanaan produksi yaitu 1. Menentukan jenis bahan baku. Seperti yang kalian tahu, misal kalian ingin berjualan salad. Tentunya salad itu ada berbagai macam dari segi harga maupun kualitas. Misal untuk yang standar harganya mungkin lebih murah daripada salad yang premium. Selanjutnya, meminimalkan biaya produksi. Biaya produksi itu adalah dana yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk yang bahan-bahannya termasuk dengan biaya operasional. Contohnya, misalnya kalian ketika berbelanja bahan-bahan kan harus menggunakan alat transportasi. Nah, uang bensin atau uang transportasi tersebut termasuk ke dalam operasional ya, serta biaya pemasarannya. Yang ketiga, menghitung harga jual produk. Yang keempat, memaksimalkan penggunaan peralatan secara tepat. Dan yang terakhir yaitu memaksimalkan layanan konsumen. Dan yang selanjutnya adalah manfaat perencanaan produksi. Manfaat perencanaan produksi terdiri dari 1. Memiliki strategi pemasaran, memperjelas tujuan perusahaan, mengurangi resiko ketidakpastian, mengefisiensikan sumber daya, meningkatkan produktivitas kerja, dan yang terakhir meningkatkan keuangan perusahaan.
Tahap pencernaan produksi. Perencanaan produksi dalam tahap ini ditetapkan pula jenis dan bentuk produk, jumlah produk, dan cara atau metode pembuatannya menjadi pedoman perbuatan produk. Dan demikian dari saya, interview dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan perencanaan produksi. 2. Perencanaan lokasi dan tempat produksi. Pertimbangan dalam memilih lokasi dan tempat produksi. 1. Dekat dengan pusat pasar dan mudah terjangkau. 2. Dekat dengan sumber daya, bahan baku, dan lokasi pemasar. 3. Terjangkau oleh listrik dan air yang memadai. 4. Dapat memudahkan proses produksi atau ketersediaan TK. 5. Kesesuaian iklim dengan jenis produk dan keamanan. 6. Berada di wilayah yang masih tempat hukum. 7. Luas lokasi memadai. 8. Memiliki ventilasi dan ruang pengolahan limbah. 8. Lokasi tidak berpotensi merugikan masyarakat. Tahapan perencanaan produksi. 3. Perencanaan letak fasilitas produksi. Dikenal dengan penataan sarana dan prasarana penunjang kegiatan produksi. Hal ini bermanfaat untuk 1. Meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan. 2. Mengurangi waktu tunggu karena jarak penyimpanan bahan baku. 3. Mengurangi mobilitas pemindahan bahan baku ke tempat produksi. 4. Menjamin efisiensi karena layout sudah rapi. 5. Mempersingkat proses produksi karena alur kerja sistematis. 6. Meningkatkan keselamatan kerja. 7. Mengurangi kesalahan dan kebingungan tenaga kerja alur. Terakhir, sudah terstruktur. Ya. Tahapan perencanaan produksi. 4. Perencanaan lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah suasana tempat berlangsungnya aktivitas tenaga kerja. Lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Lingkungan kerja fisik meliputi desain bangunan tempat yang mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan tenaga kerja, istirahat, ruang laktasi, tempat ibadah, dan fasilitas kendaraan untuk memudahkan mobilitas tenaga kerja. Lingkungan kerja non fisik meliputi hubungan yang harmonis antar rekan kerja dalam organisasi, antara atasan dan anggota untuk menyelesaikan pekerjaan tim secara efektif. Perencanaan produksi. Perencanaan standar produksi. Standar produksi adalah pedoman yang mengacu pada aturan dan menghasilkan suatu produk. Standar produksi ini sangat penting sehingga wajib diterapkan khususnya tenaga kerja bidang produksi. Ketetapan menerapkan ini akan menunjang rasa aman bagi tenaga kerja serta kualitas produk memenuhi harapan perusahaan dan konsumen. Dan itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.